Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ya, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham ya, yang mana ini adalah lanjutan dari bahasan sebelumnya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman yang mendapatkan tawaran titip dana trading melalui sosial media mengatasnamakan MS Trade dan menggunakan logo MS Trade, saya pastikan itu bukan saya karena saya tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan aja ya. Kita pertama akan lihat dulu untuk kondisi dari ISG teman-teman ya. ISG rentang geraknya masih sama ya. Yang mana resistan ada di 6868 teman-teman ya. Masih sama rentang gerak dari ISG. Ini adalah merupakan resistan 6868 di 23,6 retracement. Kemudian untuk supportnya juga masih sama di kisaran 6810. Itu adalah merupakan 38 retracement. Sudah 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 4 dari bursa teman-teman. Untuk ISG-nya pergerakannya masih tetap saja. Berikutnya kita lihat dulu untuk mover market, penggerak dari market hari ini teman-teman. Kita lihat ada banking. Sebenarnya di minggu lalu tuh saya mau bahas tentang terkait banking, yang mana banking ini banyak terkoreksi. Belum sempat saya bahas, baru hari ini saya bahas ya teman-teman. Nah, ini untuk big cap banking hari ini banyak yang bergerak menjadi mover market. Ada BCA, BRI, BMRI, Bayan, Gunung Bayan teman-teman. Untuk Telkom sendiri masih memberatkan ISG ya. Di nomor 5 ini ada Telkom turun 1,98%. Kemudian ada GoTo juga masih turun 1,66, HMSP masih turun 2,56. Kemudian ICBP juga turun 1,22 dan ada Kalbe Pharma 4,4%. Secara umum memang sebenarnya banyak big cap banking yang turun, namun juga hari ini juga banyak big cap banking yang bergerak teman-teman. Terutama big cap banking, kemudian ada Bian, MRT, dan Adaro, United Tractor. Beberapa saham yang terkait batubara sebenarnya sepertinya sudah mulai ada pergerakan teman-teman. Ini kalau kita lihat juga di harga komoditas terkait batubara juga sedang seperti berada di bottoming seperti itu. Namun untuk saham-saham yang terkait batubara memang masih seperti baru-baru start, belum menunjukkan sinyalnya seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk bursa regional teman-teman. Kemarin tanggal 23-24 untuk Amerikanya minus ya, 1, sekian mix memang. Kemudian untuk Asia hari ini teman-teman ya, ini merah juga 0,1, 0,74, 0,38. Dan untuk Eropanya ini teman-teman tanggal 24 saya belum dapat update-nya. Saya coba akan lihat dulu untuk update dari Eropa teman-teman. Data Eropa bagaimana? Sebentar kita lihat refresh dulu untuk datanya. Ini Eropa. Tanggalnya adalah 27 hari ini. Jadi tanggal 24 Eropanya turun, hari ini sudah mulai kembali lagi. Rentang geraknya masih sama hitungannya. Jadi nah kalau yang CAC 40 ini memang turun dalam kemarin, hari ini udah mulai rebound, tapi reboundnya masih belum mengcover penurunan kemarin. Untuk Jerman ya, DE 40 ini sudah mulai rebound separuh dari penurunannya yang kemarin. Nah teman-teman, coba kita lihat dulu DXY, dolar indeksnya ini ada penguatan teman-teman ya. Biasanya kalau dolar indeks ini ada penguatan, ini untuk bursanya memang turun ya. Dow Jones turun, Nasdaq S&P 500 turun. Ini dolar indeksnya naik, kemudian US 10 years bond-nya juga naik ya. PIA kecemasan pasar juga biasanya akan tinggi ketika marketnya terkoreksi. Seperti itu teman-teman kondisi untuk update market ya. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Ini untuk crude oil masih bergerak dalam rentang yang sama hitungannya. Natural gasnya aja ya teman-teman, yang ini ada
rebound. Ini mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham terkait natural gas. Nah, CPO yang saya crude oil, maksud saya coal yang saya bilang ini teman-teman, ini coalnya ini berada pada bottoming seperti itu di sekitar 200-an, 210. Jadi teman-teman bisa perhatikan karena saham-saham batubara juga sepertinya juga sudah mulai akan bergerak. Apakah benar akan bergerak? Kemudian terkait emas masih turun teman-teman, walaupun hari ini kita bisa ngelihat MDKN-nya malah bergerak naik. CPO harga palm oil atau CPO berada di resistan sekitar 4.200-an ringgit. Untuk tinsnya masih atau timahnya cenderung turun, nikelnya masih ada penurunan teman-teman. Demikian tadi adalah update untuk harga-harga yang terkait komoditas. Oke, baik teman-teman, hari ini saya mengupdate lanjutan untuk saham-saham dengan teknikal bagus teman-teman nih. Beberapa dari saham ini adalah lanjutan yang kemarin ya. Karena memang beberapa saham ini tidak dalam 1-2 hari naik, tapi biasanya naik kencang sehari, kemudian konsolidasi, baru kemudian mungkin konsolidasi perlu beberapa hari, baru kemudian memutuskan untuk naik, melanjutkan kenaikannya, ataupun terkoreksi, seperti itu. Beberapa saham sehari setelah naik itu ada yang konsolidasi, atau ada yang retracement begitu. Itu adalah merupakan gerakan umum dan itu justru lebih sehat daripada suatu saham yang naik terus. Baik teman-teman, bahasan pertama adalah saham telekomunikasi Indosat yang mana dia masih ketemu resistannya ya. Resistan itu adalah merupakan area, jadi bukan merupakan titik yang sama begitu, titik yang pasti begitu. Ini adalah merupakan area resistan dari Indosat ya teman-teman. Retracementnya kalau kita gunain yang sebelumnya, boleh kita gunain supportnya di 50 retracement. Jadi ini adalah merupakan resistan candle ya. Terus kemudian ini adalah merupakan support 50 retracement. Kalau kita ukur dari apa yang sudah dia lalui, ada 50 retracement, ada EMA 200. Ini cukup kuat sepertinya ya teman-teman, 6.500-an karena di situ sudah sejak tanggal 17 Februari titik itu atau titik sekitar 6.500 adalah merupakan supportnya dari Indosat. Secara tren kita lihat Indosat itu pada saat konsolidasi terjadi penurunan volume ya. Tetapi hari ini terjadi sedikit lonjakan volume yang mana ini men-trigger momentumnya yang hari ini untuk bermain lebih bagus ya teman-teman. Momentumnya ada kenaikan ketika volumenya juga ada kenaikan. Kemudian kita lihat dulu untuk ADX-nya teman-teman. ADX-nya ketika dia sampai puncak dan terkoreksi, ADX-nya mengalami pelemahan yang merah ini. Kemudian arahnya juga terjadi pembalikan arah walaupun belum sampai di bawah 20, sehingga kalau dia di bawah 20 warna birunya akan hilang dan itu menunjukkan bahwa ini saham berganti arah. Namun demikian untuk saat ini belum, karena memang dia tertahan di sekitar 6.500 yang mana itu adalah merupakan supportnya ya, sekaligus MA 200 sekaligus retracement 50. Itu adalah untuk Indosat. Kita coba tengok hari ini kondisi asingnya belum keluar ya teman-teman. Mungkin saya bikin kontennya terlalu cepat, jadi kondisi asingnya belum keluar ini. Oke teman-teman, berikutnya saham yang terkait oil ya, Medco. Ini asingnya belum keluar ya teman-teman. Medco kita lihat dulu. Ini lanjutan bahasan saya sebelumnya. Oke, secara tren dia merahnya nongol berarti kuat, tapi arahnya per hari ini belum juga keluar ya teman-teman. Secara weekly-nya oke ya. Secara daily-nya coba kita lihat, ini adalah hari ketiga dari Medco untuk naik ya. Volumenya memang tidak signifikan sehingga tidak men-trigger indikator untuk nongol semuanya ya.
Jadi seperti di bahasan saya kemarin, maka indikator akan menongol momentumnya, MACD-nya akan bermain bagus sekali apabila volumenya muncul ketika harganya naik. Dan hari ini harganya mulai 3 hari ini harganya mulai rebound dari dasar tapi tidak disertai volume yang signifikan, sehingga kenaikan ini tidak men-trigger konfirmasi dari indikator. Jadi kalau teman-teman yang selalu menunggu yang namanya indikator, tentu belum begitu bagus begitu. Tapi kalau menggunakan cara moving average convergent divergent atau MACD yang saya gunakan, di mana di bahasan video saya terkait kapan menggunakan MACD, saya pernah bahas bahwa sebenarnya waktu yang tepat menggunakan MACD yang memang ini sangat-sangat spekulatif teman-teman, itu adalah ketika histogramnya ini dari dasar kemudian naik menuju ke 0, yang kedua sekitar ketiga itu adalah waktu yang paling tepat untuk masuk. Jadi di sini teman-teman, ini adalah indikator MACD. Saya udah ngebahas di video tersendiri untuk ini. Bentar saya akan gambarkan dulu MACD-nya. Ini kira-kira. Jadi ini adalah MACD, berarti ini dasar 1, 2, 3. Jadi kira-kira di sini ya. Kira-kira di bar ketiga ini adalah saat masuk, di mana bar ketiga ini juga di sini nongol cross up MACD atau momentum lain, teman-teman, momentum lain. Jadi di sini sebenarnya coincide atau bersamaan antara sinyal MACD dan sinyal momentum, di mana ketika di sini 1, 2, 3 MACD-nya saya beri tanda panah, ternyata di momentumnya juga ada cross up momentum lain. Ini kalau teman-teman sukanya membutuhkan yang namanya konfirmasi. Tapi kalau yang nggak butuh konfirmasi atau mau langsungan, itu bisa menggunakan polosan, di mana polosan sendiri untuk MACD, di mana untuk polosan untuk Medco ini saya bahas dari kemarin-kemarin ya. Ini mungkin yang sudah ngikutin dari awal-awal sudah hafal lah bagaimana ceritanya si Medco ini. Medco dalam tren turun, ini terbentuk satu candle perlawanan dari buyer ya. Ini adalah hammer. Kemudian boleh kita tarik, ini adalah merupakan area dari supportnya si Medco. Kemudian kalau kita tarik dari bawah, ini adalah trend line dari Medco dan juga mantulnya dari situ teman-teman ya. Terus kemudian dia mantul 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama adalah hammer, dilanjutkan dengan Marubozu, bagus sekali. Kemudian sayangnya hari ini masih belum percaya diri, sehingga closingnya untuk candlesticknya adalah berbentuk seperti ini ya, butuh konfirmasi atau doji, dan closingnya adalah tepat di resistan 23,6 retracement. Jadi kuncinya besok perhatikan dulu di 1115-an apakah mampu bermain di atas itu atau enggak ya. Kita lihat dulu untuk asingnya. Asingnya belum keluar ya teman-teman, asingnya belum keluar untuk Medco. Untuk momentum tadi udah saya bahas, mungkin saya akan berikan gambaran untuk ini ya, untuk komposisi asingnya, komposisi buyer sellernya. Nah untuk hari ini teman-teman 57% posisi di buyer dan 43% posisi di seller ya. Oke teman-teman, kemudian adalah saham yang saya bahas kemarin juga adalah PTBA terkait batubara. Dan hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya teman-teman, terkait harga komoditas batubara yang mana sudah bottoming di sekitar seperti membentuk round di bagian bawah. Seperti membentuk round di bagian bawah seperti ini ya. Di sekitar 200, 210. Jadi sepertinya memang ini sebenarnya bertanda bahwa batubara itu sudah ketemu bottomnya begitu ya, udah ketemu bottomnya. Namun demikian untuk saham-saham terkait batubara, memang sekitar 3 video sebelumnya udah saya sempat bahas, yang mana untuk pergerakan yang paling advance adalah PTBA ya teman-teman. Jadi PTBA dia saat ini melanjutkan pergerakan yang kemarin saya bahas, dan ini keluar dari trend line yang saya bikin ini. Dalam weekly-nya juga oke teman-teman ya. Dari weekly kita juga bisa tarik Fibonacci-nya. Kita tarik Fibonacci-nya juga bisa dari weekly. Oke, di sini
kita bisa ngelihat bahwa untuk weekly trend dari PTBA sudah berhasil ngelewatin 3.570, terus kemudian hari ini testing 3.770, which is itu adalah merupakan resistan yang kedua, sementara target dia di 3930 teman-teman. Ini per saat ini sudah belum, asingnya belum keluar hari ini, tapi kalau kita lihat untuk asing yang hari Jumat kemarin gede ya, asingnya besar sekali masuknya. Apakah hari ini lanjut besar atau enggak, saya belum dapat datanya untuk asingnya ya teman-teman. Coba saya download dulu ya, coba saya download pakai ini ya, pakai Zoom Master. Coba ya, saya download dulu, siapa tahu bisa. Sebentar, saya tunggu update all. Close, saya cek dulu di sini PTBA refresh. Belum keluar juga ya teman-teman, jadi oke, saya abaikan saja. Berikutnya adalah saham yang terkait komoditas emas teman-teman. Seperti teman-teman tahu, untuk harga komoditas emas itu sebenarnya masih turun ya. Sebenarnya masih turun, ini goldnya masih turun di 1810 per troy ounce. Namun demikian, ada apa kok MDKA bergerak dulu. Nah, MDKA ini teman-teman di bahasan saya udah saya sampaikan, udah saya bikin satu trend channel ya, dimana ini adalah resisten dari trend channel dan ini support dari trend channel, dan trend channel yang ngebentuk arah ke atas, jadi disebut sebagai uptrend price channel ya. Price channel, bukan trend channel. Price channel dengan arah ke atas, sehingga atasnya ini adalah merupakan resisten, di bawah merupakan support. Dan untuk MDKA ini memang terkoreksinya tepat mantul dari support dari uptrend price channelnya. Ketika dia membentuk dua kali candle ya, 1, 2, dia langsung sampai di 50 retracement, langsung sampai di support dari uptrend price channelnya. Besoknya itu muncul candle doji, sehingga kita butuh konfirmasi. Hari ini konfirmasinya, dan konfirmasi hari ini menjawab keraguan, dan sekaligus kita bisa tahu bahwa MDKA akhirnya mantul dari supportnya ya. Resistan berikutnya ada di 4560, kemudian 4715. Ini memang secara volatilitas harga dari atau kebiasaan pergerakan dari MDKA ini memang lebar, jadi memang termasuk saham-saham tradingan ya teman-teman. Secara indikator, secara momentum ADX-nya hari ini merahnya nongol. Hari ini merahnya nongol sedikit maksud saya, tetapi arahnya masih belum benar. Nah, kalau teman-teman menggunakan indikator, sekali lagi butuh konfirmasi dari indikator, itu bisa jadi selalu telat ya. Butuh sekitar 3 hari untuk ngebentuk sinyal. Jadi kalau saya sih sudah hampir jarang menggunakan indikator, mostly saya menggunakan polosan begini teman-teman ya. Polosan. Tapi memang di video saya ini banyak juga yang minta untuk dibahas Pak dengan indikator Pak, seperti itu. Ya, pokoknya kalau indikator biasanya secara sinyal dia akan keluarnya agak telat, sekitar 3 harian seperti itu. Karena apa? Karena sifatnya indikator itu mengkonfirmasi pergerakan dari harga gitu loh. Dan ini memang cocoknya untuk teman-teman yang lebih ke confirm trader gitu ya. Trader yang masih membutuhkan konfirmasi dari adanya indikator. Baik teman-teman, berikutnya adalah SSIA. SSIA itu di video sebelumnya, sekitar 2 video saya bahas ya. SSIA saya bahas. Dan dia memang signifikan ya naiknya teman-teman. Tapi juga akhirnya dia konsolidasi di sini. Nah, satu saham yang konsolidasi, di pesan saya selalu saya sampaikan ketika konsolidasi itu apabila dia konsolidasi tidak jebol dari supportnya itu oke. Tapi kalau jebol supportnya, ini yang di sini adalah 38 retracement jebol, apalagi 23 retracement jebol, apalagi 38, ini adalah kuncinya. Kalau dia jebol di 38, closingnya di bawah 38, maka terbuka peluang target ke 61, hampir sampai ya, hampir sampai dan dites 3 kali. Dan ketika dia mantul dari 38, dari 1,8 retracement, sementara target dia sementara target dia minimal ke 38 retracement. Jadi untuk hari ini SSIA ini sudah sampai target minimalnya di 434. Kita bisa juga melihat dari sisi lain. Yaitu dari resistan dari reversal dia. Kalau begitu caranya kita bersihkan dulu seperti ini. Ya,
kita bersihkan dulu. Seperti kita lihat dari atasnya adalah swing high, bawahnya adalah swing low ya. Terus kemudian kita tarik Fibo seperti ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa resistan pertama dia 417, resistan kedua 441, dan target dia ada di 460 teman-teman. Ini adalah merupakan 50 retracement untuk SSIA secara tren ADX. SSIA dalam arahnya sih memang agak-agak kacau ya. Karena ketika dia naik memang arahnya benar, birunya nongol, hijaunya nongol. Tetapi ketika sampai di atas, breakdown, itu trennya habis. Yang kita bisa lihat dari merahnya habis sampai ke 20 ya. Ketika di 20, merahnya nggak akan nongol. Birunya nggak akan nongol, hijaunya nggak akan nongol. Tetapi di sini merahnya, hijau, birunya masih nongol ya. Artinya secara tren masih sedikit ada arah ke atas, tapi belum dikonfirm oleh yang hijau. Dan kekuatan trennya adalah lemah ya teman-teman. Kekuatan trennya adalah lemah. Ya ini kekuatan trennya masih lemah, momentumnya masih di bawah 0 ya. Belum ada niat. Kita lihat asingnya apakah sudah keluar, masih belum. Mungkin kita bisa skip aja untuk kondisi asingnya. Oke, baik teman-teman, ini adalah beberapa saham kumpulan saham-saham properti ya, dimana ini saya bahas di sekitar 2 atau 3 video sebelumnya, saham-saham terkait properti SSIA ya tadi. Oke, saya lanjutkan deh. Harusnya SSIA ikut jadi satu teman. SMRA, oke. SMRA. Sekilas saja SMRA ini secara bentuk saya nggak akan bahas lebar-lebar aja. Dia masih ada pola sideways ya teman-teman. Bawah ini adalah support, atas resistan, sehingga saat ini boleh dikatakan dia mantul dari supportnya, dimana pertengahan dari resistan ke atau support ke resistan ini adalah kisarannya di 610 ya. Ini masih range bound, masih sideways dengan bagian bawah ini support, atasnya resistan ya. Tapi dia hitungannya rebound hari ini. Kemudian BSDE ya teman-teman, ini saya satukan. Kemudian adalah BSDE. BSDE juga sama rebound, ini resistan ada di 952 teman-teman. Resistan ada di 952, jadi ini ya hitungannya sebenarnya nggak kemana-mana ya. Kemudian Pakuwon. Oke, Pakuwon Jati, coba saya ini Pakuwon ya. Pakuwon juga sama, sedikit rebound, sedang testing MA200. Harganya nggak kemana-mana juga. Kemudian CTRA teman-teman, CTRA sepertinya hari ini bergerak ya. CTRA ya, CTRA hari ini advance nih pergerakannya. Oke, kita bisa lihat, coba kita gambarin satu tren. Kita kalau di sini belum ya, di sini belum tembus, sehingga kita ambil tren yang kedua ini. Nah, ini sudah udah terjadi penembusan, tapi ya sepertinya butuh konfirmasi lagi karena sebelumnya juga ada resistan di sini. Ini cukup oke sih ya pergerakan, tapi belum begitu signifikan untuk CTRA. Secara tren coba kita lihat untuk kondisi dari CTRA. Per kemarin harganya udah mulai bener pergerakannya. Untuk CTRA per kemarin harganya mulai bener ya. Oke, baik teman-teman, kemudian saya akan update saham-saham terkait otomotif ya, ASI. Nah, ASI teman-teman ini kemarin hitungannya dia paling lambat dibanding saham yang terkait otomotif lainnya. Ketika auto bergerak, DRMA bergerak, Astranya kan masih agak ragu-ragu, tetapi sekitar 4 hari candle atau 4 hari bursa yang lalu muncul sinyal, besoknya butuh konfirmasi, dikonfirmasi hari Jumat oke, dan dikonfirmasi hari Senin oke ya. Oke, resistannya di berapa Pak? Resistannya sekarang supportnya 5684, resistan ada di 5810, kemudian 6000 teman-teman. Masih sama, cara pergerakan untuk Astra masih sama. Kemudian kita intip ADX-nya, secara arah masih belum benar ya. Secara arah masih belum benar. Kita lihat polosannya, ini apakah terjadi penembusan tren. Kita coba gambar tren dulu ya dari sini.
Penembusan tren. Ini hampir terjadi penembusan tren, jadi menarik untuk dipantau besok ya. Hampir terjadi penembusan tren. Astra Internasional, kemudian saya update berikutnya auto dan beberapa saham itu ya, auto teman-teman. Sekilas saja, auto retracement, ini hitungannya masih kecil aja retracementnya. Ya kenaikannya kemarin kan signifikan juga ya, jadi wajar kalau dia ada retracement ya, ada koreksi seperti itu. Oke, kita lihat dulu retracementnya di berapa sekarang ya. Kita lihat dulu retracementnya, supportnya 1683, kemudian 1617, kemudian terkait ini ya, saya tambah dulu auto, IMAS, IMJS ya. Saya tambah deh IMJS, IMAS retracement juga teman-teman, 2 hari retracement. Hari ini dia rebound ya. Hari ini dia, sebentar saya tuliskan dulu IMAS. Oke, IMAS ya. Nah IMAS hari ini dia retracement. Setelah kemarin retracement, hari ini dia rebound dari retracementnya. Sebentar saya gambarkan dulu. Oke, begini. Ambil dari sini. Ya, dia sempat terkoreksi ke 1040 teman-teman. Oh, ini dia candlenya biru tapi merah. Berarti ini kemungkinan dia, kita lihat dulu. Candlenya biru teman-teman. Jadi dia opennya di 1050. Open di 1050. High-nya 1080, low-nya 1030. IMAS. High-nya 1085, open 1050. Sekarang harusnya dia hijau. Ya, secara candle dia memang hijau ya, teman-teman. Hari ini, oke. Kemudian IMJS ya. IMJS retracement, tapi ini agak kebablasan ya retracementnya karena tidak ada rebound. Memang untuk IMJS ini dibanding IMAS masih bagusan IMAS ya pergerakannya ya. Ini juga saya bahas kemarin adalah karena saya biasanya kalau bahas IMAS pasti saya juga bahas IMJS begitu. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham yang mana ini juga terkait ke otomotif di RMA teman-teman ya. Masih lanjut naik ya, walaupun kemarin hari Jumat cukup berat ininya candlenya sehingga bentuknya seperti seperti doji ya, butuh konfirmasi. Hari ini walaupun nggak sempurna masih agak-agak doji juga, tapi setidaknya menaikkan resistan dia dari sebelumnya ya. Resistannya lebih tinggi. Kita lihat dalam monthly ada resistan banyak ya, masih banyak resistan monthly-nya, weekly-nya juga masih ada resistan. Ya, jadi sementara kita lihat dulu resistan terdekat dia ya ada di berapa? Ya banyak teman-teman ya, di 840-an, 860-an ya. Sementara itu untuk di RMA secara tren ADX dari DRMA oke ya, ADX-nya oke banget. Bentar teman-teman, saya closing dulu supaya nggak terlalu berat memori. Oke. Ya DRMA secara tren oke ya, ADX-nya oke banget. Tahu oke dari mana Pak? Ya dari birunya, hijaunya, merahnya semuanya benar. Bagi yang belum bisa cara membaca ADX-nya, saya udah bikin video tersendiri untuk cara membaca ADX ya. Sekarang kalau momentumnya juga oke ya, momentumnya mulai lanjut. Ini yang saya bilang kemarin, ketika dia di-trigger dengan volume yang tinggi, ketika dia volumenya tinggi, maka akan men-trigger indikator untuk bagus semua. Ini indikator momentumnya nongol, yang merah nongol, yang MACD-nya juga nongol ya. Merah ini artinya momentum dia bermain di atas 100. Artinya dia niat bergerak. Oke teman-teman, berikutnya adalah MPMX. Ini indikatornya volumenya sedikit, volumenya biasa aja, begitu maksud saya. Kemudian secara pergerakan MPMX ini kan kemarin saya pantau, seandainya mungkin dia breakout, dan hari ini breakout ya teman-teman. Hari ini breakout.
Oke, kita bisa ngelihat dari resistan sebelumnya aja. Kita gambar atau kita lihat dari resistan sebelumnya aja supaya kita tahu posisi harga sekarang tuh di mana gitu. Oke, di sini. Jadi sekarang itu dia kemarin mampu bertahan di 1160, itu adalah merupakan 50 retracement, dan saat ini breakout 1600. 1600 itu merupakan resistan ya. ADX-nya oke. ADX-nya oke semuanya. Momentumnya juga masih belum begitu oke ya, karena memang volumenya tidak signifikan, tidak seperti ketika dia naik di sini ya. Itu adalah untuk MPMX teman-teman, untuk kondisi harga dari MPMX. Kemudian adalah United Tractor ya. United Tractor ini hitungannya sedikit menaikkan resisten aja dari sebelumnya yang warnanya hijau itu. Sekaligus itu merupakan 50 retracement di 25-250 teman-teman. Sedikit menaikkan resisten, jadi ya istilahnya upgrade harga lah sedikit aja gitu. Secara momentum arahnya sudah mulai benar, tetapi tidak ada tenaganya teman-teman. Dari mana Pak? Merahnya nggak nongol ya. Area sini merahnya nggak nongol. Kenapa? Karena kemungkinan volumenya nggak ada. Coba kita lihat. Volumenya biasa aja. Ya jadinya pergerakannya juga kurang. Dapat dorongan. Begitu ya. Oke teman-teman, cara itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada sekitar 9 times code dengan beberapa, sebagian sahamnya lebih dari satu. Pak, kenapa kok ditulis tanpa nama sekarang ya? Karena kalau saya tulis dengan nama, teman-teman biasanya nggak ngebahas videonya seperti itu. Padahal bahasan di video ini adalah bahasan terkait teknikalnya, ini ada di video ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru, ada baiknya mungkin tetap disimak videonya, karena di sini saya akan mencoba mendeliver informasi secara teknikal, bagaimana cara pandang terhadap suatu harga dari sisi teknikalnya, seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.